Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Benar-benar bagaikan makan buah si malakama. Jika aku menerima tawaran Pandu, aku pasti akan merasa tidak nyaman selama di perjalanan. Apalagi Pandu adalah laki-laki asing bagiku. Namun, jika aku menolaknya, bagaimana caranya aku bisa pulang ke rumah? Sedangkan untuk mencari taksi, aku harus berjalan kaki terlebih dahulu. Karena lokasi konveksi ini adalah komplek perumahan. Cukup lumayan jauh dari jalan utama. Aku juga pasti merasa tidak enak dengan Bukinan jika menolak tawarannya. Helm berwarna merah muda itu sudah ada di tanganku. Kulihat awan semakin menghitam. Maaf ya mas, sudah merepotkan. Dengan terpaksa, kuiyakan saja tawarannya. Helm itu segera kukenakan di kepalaku. Sama sekali gak merepotkan kok mbak. Wajah Pandu entah kenapa terlihat sangat berbinar, meskipun kata-katanya terlihat gugup dan kaku. Bukinan di mana mas? Saya mau pamitan. Ibu lagi ngecek jahitan mbak. Tadi beliau minta saya buat langsung antar mbak pulang. Aku tak bisa mengelak lagi. Hingga akhirnya aku berboncengan dengannya. Karena aku merasa tidak enak hati, aku menjaga jarak ketika duduk di atas motor. Ia melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir kami. Tiba-tiba, kurasakan titik-titik air mengenai helm dan pakaianku. Tak lama kemudian, rintik hujan itu semakin lebat. Aduh mbak, hujan. Kita cari tempat teduh dulu ya, seru Pandu. Iya mas, jawabku singkat. Hujan semakin lebat, belum sempat menemukan tempat berteduh, kemeja putihku sudah basah kuyup. Syukurlah ada bangunan mirip warung yang sedang tutup dan ada kanopi yang cukup lebar. Pandu segera membelokkan motornya ke sana. Aku segera turun dari motor dan berdiri memandangi aliran air yang sepertinya menandakan bahwa hujan akan turun cukup lama. Tiba-tiba saja Pandu juga ikut berdiri tepat berada di sampingku. Meskipun begitu, kami tidak mengobrol sepatah kata pun. Kurasakan hawa dingin merasuk ke badanku. Pakaian dan celanaku sudah basah kuyup. Hanya rambutku saja yang tidak begitu basah karena tertutup oleh helm. Aku menoleh ke arah Pandu. Seketika aku terbelalak kaget. Aku memergoki mata Pandu memandang dada dan pinggulku. Dengan sigap, kusilangkan kedua tanganku di depan dadaku. Aku kesal sekali dan risih. Kurang ajar sekali dia telah lancang memandangiku. Kutunjukkan wajah tak suka aku kepadanya. Dan Pandu terlihat kikuk dan malu. Aku segera mundur ke belakang untuk mengamati pakaianku. Bodoh, bodoh, bodoh. Kenapa hari ini aku memakai baju warna putih sih? Kenapa harus turun hujan? Sehingga membuat lekuk tubuhku terlihat jelas. Rasa sesal dan malu mulai mengacaukan pikiranku. Kenapa juga Mamang Ojek tidak datang menjemputku? Kenapa aku harus diantar lelaki asing ini? Apa sih maunya lelaki ini? Seketika, aku merasa sangat bersalah pada Mas Wiryo. Tak lama kemudian, Pandu mendatangiku dan aku sengaja memasang wajah cemberut. Maaf mbak, maafkan saya. Aku tak menggubris permintaan maafnya. Saya mau naik taksi aja mas, tolong antar saya sampai sini aja. Jawabku ketus. Saya nggak bermaksud begitu mbak, sumpah. Sudah, saya mau naik taksi saja. Terima kasih tumpangannya. Aku segera melangkahkan kakiku. Namun, tangan kananku ditahan oleh genggaman erat tangan Pandu. Amarahku semakin menjadi. Lepasin, apa sih maumu? Mbak, dengarkan aku dulu. Ujarnya memohon kepada aku. Pandu melepaskan jaketnya dan mengenakan jaket itu ke badanku. Aku tercengang dengan tindakannya. Mbak, saya nggak bermaksud melecehkan Mbak. Sumpah,
Tapi tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Aku terpaksa menuruti kata-katanya. Oke mbak, biar saya saja yang carikan taksi ya. Soalnya hujan masih lebat sekali. Dan tolong pakai jaket saya. Pasti mbak paham alasan saya memberikan jaket ini. Seketika amarahku kendur. Iya, meskipun ia lancang, namun kuakui tindakannya cukup dewasa. Mau tidak mau, jaket ini aku pinjam untuk kali ini saja. Setidaknya jaket ini bisa menutupi lekuk tubuhku. Kulihat Pandu berlari menerjang hujan. Ia terlihat memberhentikan taksi yang sedang lewat. Hatiku merasa gusar dan tak enak. Haruskah kejadian ini aku ceritakan kepada Mas Wiryo? Taksi berwarna biru muda itu telah berhenti tepat di depan tempatku berteduh. Dengan cepat, Pandu membukakan pintu taksi untukku. Aku segera beranjak dan masuk ke dalam mobil itu. Makasih ya Mas Pandu atas bantuannya, kataku sesaat sebelum aku menutup pintu mobil. Iya, hati-hati di jalan ya mbak, ujarnya disertai iringan suara hujan lebat. Taksi pun melaju. Kulihat dari kaca jendela, Pandu berlari menuju motornya. Rambut dan pakaiannya basah kuyup. Rasa bersalahku karena telah berburuk sangka kepadanya kembali teringat saat aku menutup resleting jaket yang ia pinjamkan ini. Seandainya tadi aku tidak diantar olehnya, mungkin aku akan terjebak hujan di rumah Bukinan. Akhirnya, aku tiba di rumahku. Jaket Pandu dan pakaian basahku segera kuganti dengan pakaian yang kering. Di antara gemericik suara hujan yang lebat, pikiranku kembali lagi kepada Pandu. Hatiku jujur sedikit gelisah. Aku berharap perlakuannya kepadaku bukan karena ia menaruh hati terhadapku. Jika memang begitu, bukankah suatu hal yang aneh jika lelaki muda menyukai wanita yang sudah bersuami? Aku segera teringat dengan jaket Pandu. Jaket itu harus segera aku bersihkan, agar lusa saat aku kursus bisa segera aku kembalikan kepadanya. Saat hujan sudah mulai menunjukkan lelahnya menurunkan air ke bumi, Mas Wiryo tiba di rumah dengan membopong mantel basahnya. Loh, tumben pulang cepet mas, kataku sembari memindahkan mantel basahnya ke tempat jemuran. Iya dek, hujan-hujan gini jadi keinget adek. Mas khawatir adik kejebak hujan. Tadi pas di jalan gak sengaja ketemu mamang ojek. Katanya motornya tiba-tiba mogok. Makanya mas kalian pulang untuk memastikan adik sudah sampai apa belum. Pantes saja, tadi Jum tunggu-tunggu mamang ojeknya gak datang-datang. Syukurlah, tadi adik bisa pulang ke rumah naik taksi mas. Loh, itu jaket siapa dek? Ujar Mas Wiryo seketika melepas pakaian basahnya di tempat pencucian baju. Kutelan ludahku sebelum menjawab pertanyaannya. Itu jaket anaknya Bukinan mas. Tadi kan hujan lebat. Nah, Bukinan minjemin jaket ini ke adek, biar baju adek gak basah. Aku terpaksa berbohong agar Mas Wiryo tidak cemburu dan berpikir aneh-aneh tentang Pandu dan aku. Taksinya dipesenin Bukinan juga. Iya mas, karena tadi Bukinan gak tega lihat adek nunggu jemputan kelamaan. Belum lagi langitnya mendung banget. Syukurlah. Oh iya, nanti jangan lupa bilang terima kasih sama Bukinannya ya sayang. Iya mas. Mas, adek kangen. Aku segera mengalihkan pembicaraan mengenai hal itu, agar aku tidak keceplosan membicarakan soal Pandu. Adek udah mulai nakal nih, bikin mas makin gemes. Tunggu mas mandi dulu ya, ujarnya sembari tersenyum menggodaku. Seketika perasaanku lega. Syukurlah Mas Wiryo mempercayai ceritaku. Tak terasa, ini sudah hari ketiga aku hendak mengikuti kursus. Seperti biasa, aku diantar oleh Mas Wiryo. Ia kemudian pamit untuk bekerja setelah mengantarku. Aneh sekali, saat kulihat belum ada peserta kursus yang datang. Padahal aku merasa tidak datang kebagian. Pandu tiba-tiba terlihat bergegas menghampiriku. Mbak,
Abis kehujanan kemarin, gak sakit kan? Sapanya sembari mengumbar senyum. Alhamdulillah enggak, Mas. Sekali lagi, makasih ya bantuannya. Oh iya, ini jaketnya Mas Pandu. Kataku sembari menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi jaket Pandu. Makasih ya, Mbak. Ujarnya sembari memegang erat kantong plastik itu. Ngomong-ngomong, tumben masih sepi, Mas. Biasanya kan sudah rame jam segini. Astaga, aku sampai lupa mau kasih tahu Mbak. Kursus hari ini libur dulu. Ibu ada acara dadakan, melayat ke rumah teman dekatnya, Mbak. Makanya, tadi ibu-ibu yang mau kursus saya suruh pulang lagi karena libur. Aku sontak kaget dan bingung. Aduh, bagaimana caranya aku pulang ke rumah? Masa iya aku harus minta tolong Pandu lagi? Mbak, panggilan Pandu membuyarkan lamunanku. Wajahnya memandangku dengan serius. Iya, ada info apa lagi ya, Mas? Tanyaku basa-basi. Mbak cantik. Hah? Aku sontak kaget, tak percaya Pandu melontarkan kata-kata itu. Sumpah, bagiku Mbak cantik seperti bidadari. Maaf aku terlalu jujur. Ungkapnya dengan wajah tersipu malu. Seketika, aku memutar badanku untuk segera pergi meninggalkannya. Lagi-lagi, ia menarik tanganku dan dengan cepat aku melepaskannya. Mbak, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Mas Pandu, maaf kalau saya nggak sopan. Tapi sekali lagi maaf, kata-katamu itu tidak pantas diucapkan kepada aku, Mas. Aku mulai malas menanggapinya. Takut pacar Mbak yang tadi marah ya? Hah? Pacar? Maksudnya? Pria yang mengantar Mbak ke sini tadi. Pria itu bukan pacarku, Mas, tapi suamiku. Kataku tanpa basa-basi. Wajah Pandu terlihat sangat malu. Ia terlihat seperti orang yang sangat bersalah dan kebingungan. Maafkan saya, Mbak. Saya nggak bermaksud begitu. Saya... Loh, ada Mbak Jungto di sini. Aku segera menengok ke arah suara yang sepertinya aku kenal. Loh, Mbak Nur? Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.